3 Oktober 2025 di sebuah ruang sidang tertutup di Manhattan, P. Diddy yang pernah disebut sebagai Raja Hip Hop nangis dan mohon-mohon di depan hakim. Sean Combs alias Puff Daddy alias P. Diddy dihukum 50 bulan atau 4 tahun penjara. Jauh dari tuntutan jaksa Amerika Serikat yang minta P. Diddy dihukum lebih dari 11 tahun penjara. 4 tahun dinilai terlalu singkat untuk seorang pemimpin organisasi kriminal yang beroperasi selama lebih dari 20 tahun terkait perdagangan manusia, penculikan, kerja paksa, dan kekerasan seksual. Ada sekitar 50-70 gugatan hukum terhadap P. Diddy. Dia udah menyalahgunakan kekuasaan, ngontrol perempuan, mengeksploitasi, dan juga nyakitin mereka baik secara fisik, emosional, maupun psikologis. P. Diddy udah ngehancurin hidup banyak orang. Dan ini kisah Sean Combs atau P. Diddy, dari raja hip hop yang ngebangun kerajaan Bad Boy Records sampai terdakwa kriminal yang sekarang ada di balik jeruji besi. Dari persidangan sensasional yang ngungkap detail freak-offs atau pesta yang sangat privat, tempat terjadinya seks marathon, testimoni korban, sampai vonis yang jauh dari rasa keadilan. Ini adalah cerita tentang bagaimana popularitas nyiptain kekuasaan dan kekuasaan nyiptain kriminal dengan sepak terjang yang gelap dan seram. Gua bahas lengkapnya di Room for Improvement. Sebelum jadi kriminal seperti sekarang, P. Diddy adalah success story yang menginspirasi jutaan orang. Sean John Combs lahir 4 November 1969 di Harlem, New York. Ayahnya meninggal saat dia masih kecil ditembak dalam insiden yang diduga terkait narkoba. Sementara ibunya, Janice Combs, seorang guru yang bekerja keras membesarkan Sean Combs sendirian. Combs kerja sebagai talent director di Uptown Records sebelum mendirikan label rekamannya sendiri, Bad Boy Records, pada tahun 1993. Di sana dia kerja sebagai intern. Tapi dia adalah intern yang paling ambisius, paling agresif, dan paling lapar kesuksesan. Dia dapat kredit atas pengorbitan artis musik kayak The Notorious B.I.G., Mary J. Blige, dan Usher. Tapi tahun 1993 dia keluar dari Uptown Records. Buat kebanyakan orang, ini akhir dari mimpi. Tapi buat Sean Combs, ini baru permulaan. 1993, Sean Combs bikin Bad Boy Records. Label pertamanya rilis single Flava in Ya Ear dari Craig Mack, diikuti album debut The Notorious Big, Ready to Die. Album Biggie meledak, mencetak sejarah hip-hop, dan tahun 1997, Bad Boy Records mencapai puncaknya dengan valuasi diperkirakan 100 juta US dollar. Diddy dapetin tanda tangan kontrak artis-artis besar, Faith Evans, Mace, Total, The Lox. Sukses di industri musik, dia ekspansi ke fashion dengan Sean John Clothing, kemudian minuman Ciroc Vodka, hingga ke media Revolt TV. Nah, kekayaannya melejit hingga ratusan juta dolar. Dan dengan kekayaan sebesar itu, datang juga kekuasaan absolut yang dia gunakan untuk hal-hal paling gelap. Lo pasti pernah dengar quotes, "Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely." Sean Combs mendominasi musik, televisi, dan fashion selama beberapa dekade, ngumpulin kekayaan ratusan juta dolar. Dia sampai punya pengaruh untuk ngorbitin atau ngehancurin karir seorang artis. Ngontrol siapa yang bisa masuk atau keluar dari industri musik, nentuin nasib finansial orang-orang di sekitarnya. Bayangin lo adalah artis baru yang baru aja tanda tangan kontrak dengan Bad Boy Records, lo tahu P. Diddy bisa bikin lo super terkenal atau lo bisa berakhir tanpa karir sama sekali. Semua tergantung dia. Ini yang disebut kekuasaan absolut. Dalam kasus Diddy, mantan karyawan dan rekan kerja gambarin lingkungan kerjanya dengan don't ask, don't challenge, di mana staf diharapkan untuk mengabaikan atau memaafkan tabiat dan perilaku bermasalah P. Diddy demi akses dan loyalitas. Dari 2002 hingga 2009, Diddy mimpin reality show MTV Making the Band dengan sikap keras dan tanpa kompromi. Dari maksa kontestan berjalan bermil-mil untuk ngambilin dia cheesecake hingga pertengkaran verbal dengan koreografer Laurie Ann Gibson.
Combs atau P. Diddy memperkuat reputasinya sebagai figur yang produktif tapi menakutkan. Orang-orang lihat intimidasi ini di TV guys, tapi mereka normalisasi perilaku itu sebagai tough love atau perfectionism. Padahal yang sebenarnya terjadi, ini adalah abuse of power. Seorang bodyguard lamanya juga kasih keterangan soal budaya ketakutan dengan Diddy diduga nyerang kolega untuk menegaskan dominasi. Karyawan yang berani berontak bakal dapetin tindakan kekerasan, termasuk penculikan dan pembakaran. Tapi pertanyaannya, kenapa nggak ada yang berani bicara? Karena Diddy menguasai segalanya. Dan yang lebih miris, banyak perempuan dipaksa menandatangani NDA, Non-Disclosure Agreements, sebagai imbalan uang tutup mulut dengan ancaman bahaya reputasi atau blacklist profesional. Kita masuk ke bagian paling gelap guys. September 2024, P. Diddy ditangkap dan didakwa dengan 3 tuduhan. Konspirasi pemerasan, perdagangan manusia dan eksploitasi seksual, sampai bisnis gelap prostitusi. Dakwaan nyebut bahwa sejak 2008, Diddy menyalahgunakan, mengancam, dan memaksa perempuan dan laki-laki untuk berhubungan seks dengan Diddy atau rombongannya, serta memimpin konspirasi pemerasan yang terlibat dalam perdagangan manusia untuk kerja paksa, penculikan, pembakaran, penyuapan, serta obstruksi keadilan. Setelah ditelusuri, P. Diddy ternyata sering ngadain sebuah pesta gelap yang populer dengan nama Freak Offs. Apa itu Freak Offs? Ada 2 pesta yang disebut dalam persidangan P. Diddy. Pertama, White Party, dan kedua, Freak Offs. White Party khusus diselenggarakan Diddy sejak 1998 di East Hampton, New York dengan ngundang tamu-tamu VIP. Ini seperti selebriti terkenal yang harus berpakaian serba putih dan orang-orang berpengaruh lainnya. Dekorasi pestanya juga serba putih, glamor, ada kapal pesiar bahkan, dan orang-orang top di industri hiburan hingga sosialita datang ke sana. Sumber-sumber bilang pesta itu sering didatangi tokoh terkenal dari Paris Hilton, Leonardo DiCaprio, keluarga Kardashian, Beyoncé dan Jay-Z, dan masih banyak lagi. Banyak testimoni terkait pesta yang diadain sama Diddy. Tapi nggak ada yang ceritain detailnya guys. Sementara Freak Offs adalah kelanjutan dari White Party, tapi sangat tertutup dan eksklusif. Ini adalah party sesungguhnya. Menurut dakwaan terhadap Diddy, Freak Offs lebih seperti pertunjukan seks yang diduga dipaksakan dengan alat-alat seperti obat bius, narkoba, dan seringkali direkam. Dilansir dari Tempo yang mengutip Hindustan Times, Freak Offs bakal dimulai setelah White Party, di mana para selebriti udah pada keluar, lalu lanjut ke pesta yang lebih privat di ruang belakang kediaman Diddy. Diddy diduga mengatur dan mengarahkan pertunjukan seks yang sering direkam secara elektronik. Untuk mastiin partisipasi dalam Freak Offs, dia pakai kekerasan, intimidasi, dan ancaman. Dalam dakwaan juga disebutkan secara diam-diam minuman yang diedarkan dicampur dengan narkoba. Cassie Ventura, mantan pacarnya, bersaksi di pengadilan bahwa beberapa Freak Offs bisa berlangsung hingga 4 hari berturut-turut. Cassie bilang Freak Offs adalah pengalaman traumatis dan diatur dengan banyak baby oil dan lubricant. Penegak hukum menyita narkoba dan lebih dari 1.000 botol baby oil dan pelumas di rumah-rumahnya. Catatan bank yang ditunjukin sebagai bukti di pengadilan nemuin kalau Diddy memang bayar pekerja seks buat terbang lintas negara untuk terlibat dalam Freak Offs yang digambarkan di persidangan sebagai maraton seks yang dipicu narkoba. Kekerasan Combs tidak terbatas pada perempuan aja, dan itu meluas ke karyawannya dan juga secara praktis semua orang yang berada di sekitarnya. Banyak testimoni bilang Combs melempar benda maupun orang serta memukul, menyeret, dan mencekik. Yeah, so as soon as you turn 16, you know what I'm saying? Di tengah persidangan yang berlangsung, ada satu nama yang sering muncul di spekulasi publik, Justin Bieber. Karena ada beberapa video lama yang muncul kembali ke permukaan setelah Diddy ditangkap. Nah, video paling kontroversial adalah video tahun 2009 berjudul Justin Bieber's 48 Hours with Diddy yang diupload di channel YouTube Bieber sendiri. Di video itu, Diddy bilang ke kamera, tempat kita berkumpul dan apa yang kita lakukan, kita nggak bisa ngasih tahu,
Tapi ini pasti impian seorang remaja berusia 15 tahun. Video ini memicu spekulasi besar-besaran di media sosial bahwa mungkin Bieber yang waktu itu masih remaja adalah salah satu korban Diddy. Tapi pihak Bieber membantah. Mei 2025, perwakilan Justin Bieber akhirnya angkat bicara dan membantah keras spekulasi tersebut. Banyak sumber dalam kehidupan Bieber juga bantah ada bentuk abuse apapun yang terjadi. Nah, sejumlah sumber bahkan bilang kalau Bieber sebenarnya lebih dekat dengan anak-anak dari Diddy, Quincy, dan Justin daripada dengan P. Diddy sendiri. Entah mana yang benar dan entah apa yang terjadi. Kasus Sean Combs sebenarnya udah lama coba diungkap oleh para korban. Sejak 2017 dan seterusnya, beberapa gugatan perdata telah diajukan terhadap Sean Combs menuduh pola kekerasan seksual, pelecehan, dan eksploitasi yang berlangsung lama. Di antara penggugat adalah mantan pacar lama Combs, Cassie Ventura, yang ngajuin gugatan di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York pada November 2023. Dalam gugatannya, Ventura nuduh bahwa dia berulang kali diperkosa, diperdagangkan, dan diserang secara fisik oleh Combs atau Diddy selama hampir 1 dekade. Saat kasih kesaksian, Ventura jelasin bahwa insiden tersebut adalah hasil dari usahanya untuk meninggalkan freaks off yang kadang terjadi di suite hotel di seluruh dunia. Ventura bilang Combs bikin dia nolak peluang profesional sambil nyandra karir musiknya. Combs sering dikte penampilan dan perilakunya, ngomong hal-hal yang nyakitin hatinya seperti fix your face atau watch your mouth. Ventura bersaksi bahwa Diddy mengancam akan merilis sepasang video freak-offs eksplisit pada 2011 setelah dia tahu mantan pasangannya itu pacaran dengan rapper Kid Cudi. Dia kasih kesaksian bahwa Combs waktu itu ngancam bakal meledakkan mobil Kid Cudi di jalan masuk rumahnya. Diperkirakan lebih dari 120 laki-laki, perempuan, dan anak di bawah umur ngelaporin pelecehan yang berlangsung 3 dekade. Seorang pengacara bahkan ngungkapin tengah mewakili lebih dari 100 orang yang ngeklaim bahwa mereka menjadi korban pelecehan seksual P. Diddy. Dan ini yang gila, beberapa korban bahkan baru berusia 9 tahun pada saat kejahatan diduga terjadi. Combs dijatuhi hukuman 50 bulan penjara, 4 tahun lebih sedikit untuk 2 tuduhan terkait prostitusi. Adil? Jelas enggak. Jaksa sebenarnya juga mengejar tuduhan racketeering atau pemerasan, menuduh bahwa Combs mimpin perusahaan kriminal yang membantu menutupi pelecehan seksual yang diduga terjadi. Tapi juri nggak setuju dengan jaksa dalam hal-hal ini. Tetapi mereka nemuin Diddy bersalah melanggar Mann Act yang melarang bepergian melintasi batas negara bagian untuk terlibat dalam prostitusi. 8 Mei 2028 nanti, P. Diddy dijadwalkan bebas. Sementara itu, 120 plus korban akan hidup dengan trauma selamanya. Anak-anak yang dilecehkan akan bawa luka itu dari masa ke masa hingga dewasa. Keluarga korban akan terus dealing dengan vonis ini. Dan jawabannya, sedihnya, sistem masih belum kasih keadilan yang diharapkan. Tapi kerusakan reputasinya permanen. Bad Boy Records yang didirikan Diddy pada tahun 1993 terguncang oleh skandal ini. Label yang luncurin ikon seperti Notorious Big dan Faith Evans menghadapi tantangan finansial dan reputasi luar biasa. Mitra bisnis termasuk merek fashion dan minuman telah mulai menjauhkan diri dari Diddy. Industri mereka terguncang. Kerajaan yang dia bangun selama 30 tahun hancur dalam hitungan bulan. Pada akhirnya, legasinya bukan tentang musik atau bisnis. Legasinya adalah tentang gimana dia pakai kekuasaan untuk menyiksa dan mengeksploitasi seksual ratusan orang selama bertahun-tahun. Prestasinya yang banyak ngorbitin superstar kini cuma jadi catatan kaki dari kejatuhannya. Sekarang dunia tahu siapa dia sebenarnya. So buat kalian siapapun yang nonton video ini teman-teman, ingat baik-baik. Popularitas bakal kasih lo pengaruh dan kekuasaan, tapi apa yang kita lakukan dengan kekuasaan itu, itulah yang nentuin siapa kita sebenarnya. Diddy mungkin mikir dia nggak tersentuh, powerful, dan nggak akan jatuh. Dia pikir kekuasaannya absolut dan akan lindungin dia selamanya. Tapi pada akhirnya, keadilan meskipun nggak sempurna,
tetap datang. 8 Mei 2028, tanggal Didi dijadwalkan bebas dari penjara. Tapi pertanyaannya, akan seperti apa dunia yang dia tinggali saat keluar nanti? Akankah industri musik belajar dari ini atau akan ada Didi berikutnya yang belum terekspos? Kalau lo suka cerita mendalam kayak gini, klik like, subscribe, dan komen. Menurut lo, apakah hukuman 50 bulan itu cukup adil? Atau harusnya jauh lebih dari itu? See you in the next video. Bye-bye.